telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Selamat malam saudara, mafia peradilan kembali mengusik keadilan masyarakat. Tak selesai di kasus vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, kasus serupa juga kini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya menemukan kesamaan pola jual beli perkara di kedua pengadilan negeri tersebut, dari pengembangan kasus di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Agung juga mengendus pemberian suap puluhan miliar rupiah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta majelis hakim yang memutus vonis lepas 3 korporasi terkait perkara korupsi ekspor CPO. Timbul pertanyaan bagi publik, jika terbukti hakim menerima suap untuk memenangkan perkara tertentu, apakah putusan yang mereka ketok ini tetap memiliki dasar legal yang kuat? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Sukma Violeta, anggota Komisi Yudisial. Malam Bu Sukma. Marwarar Sihaan, mantan Hakim Peradilan Umum. Malam Pak Marwarar. Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Malam Mas Saroni. Dan Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Malam Mas Guntur. Tidak hanya kami berlima di studio Menara Kompas, tapi kita juga kehadiran teman-teman dari mahasiswa Universitas Gunadarma, Universitas Negeri Jakarta, dan UPN Veteran Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Lagi-lagi, hakim dibui karena korupsi perkara yang ditangani. 4 hakim, yakni Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 anggota majelis hakim, 1 panitera, 2 pengacara, dan 1 swasta terlibat jual beli perkara pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng. Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta diduga menerima suap 60 miliar rupiah yang sebagian mengalir ke majelis hakim. Suap untuk mengatur agar 3 korporasi yang terseret perkara korupsi, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group divonis lepas. Dengan kata lain, perbuatan ketiga korporasi dinyatakan bukan tindak pidana. Sosok Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta paling disorot publik. Sebelum jadi tersangka, Arif dipilih Mahkamah Agung sebagai role model atau sosok teladan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Merespon kasus jual beli perkara di PN Jakarta Selatan yang diusut Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim yang terlibat hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim dan panitera akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Terungkapnya jual beli vonis lepas korupsi ekspor CPO di PN Jakarta Selatan rupa-rupanya terbongkar karena kasus pengaturan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di PN Surabaya yang melibatkan mantan petinggi MA Zarofrika, Ketua PN Surabaya, dan 3 anggota majelis hakim. Kejagung menemukan ada kesamaan pola pemberian suap dan mendapatkan informasi pemberian suap oleh salah satu pengacara yang kini berstatus tersangka. Ketika dalam penanganan perkara di Surabaya, ada juga informasi soal itu. Soal nama MS itu dari alat bukti dari barang bukti elektronik. Penetapan 4 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka jual beli perkara sedikit banyak berimbas ke perkara lain.
kubu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Ju Yamto pada Februari lalu buka suara. Lewat surat, Hasto menyebut kebenaran akan mencari jalan sendiri. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menuding Hakim Ju Yamto memutuskan pra-peradilan Hasto di bawah tekanan. Guntur menyebut ada indikasi pra-peradilan Hasto diintervensi. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Ju Yamto ini di bawah tekanan ketika memutuskan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami menemukan dugaan intervensi dari Hakim MA berinisial Y, ya. Dan ini sedang kami persiapkan untuk melakukan laporan ke Komisi Yudisial. Terkait isu adanya intervensi terhadap Hakim Ju Yamto dalam putusan pra-peradilan Hasto, anggota sekaligus juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata menyatakan KY masih melakukan investigasi, namun hasilnya belum bisa dipublikasikan. Sementara, untuk perkara vonis lepas korupsi ekspor CPO terhadap 3 korporasi, Kejaksaan Agung telah mengajukan kasasi ke MA sejak 27 Maret 2025. Seiring terbongkarnya praktik mafia peradilan, wajarkah publik mempersoalkan putusan hakim bermasalah? Lalu, bagaimana meyakinkan hukum membawa kepastian jika perkara bisa diperjualbelikan? Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Mas Guntur. Mas Guntur, Anda bilang jangan-jangan ada dugaan intervensi nih terkait dengan putusan pra-peradilannya Mas Hasto. Karena Hakim Tunggal Ju Yamto kini terseret dugaan korupsi ekspor CPO atau CPO. Ini sebenarnya dugaan aja atau ada buktinya, Mas Guntur? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami menyampaikan hal itu sebenarnya jauh sebelum Ju Yamto ditangkap. Pada tanggal 18 Maret, setelah putusan pra-peradilan, saya menyampaikan di stasiun televisi secara terbuka, kemudian melalui akun media sosial saya, bahwa kami menerima informasi dugaan intervensi terhadap putusan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto melalui Hakim MA berinisial Y. Jadi ini sebelum Ju Yamto ditangkap. Dan kami waktu itu sudah menyiapkan untuk memberikan laporan pengaduan resmi ke KY, tapi tiba-tiba Ju Yamto sudah ditangkap. Jadi kami itu semakin informasinya yakin. dari mana, Mas? Ada Ya, hakim inisial Y itu? Ya, informasi itu kan banyak kami dapat. Kami ini kan partai. Kami ini punya jaringan yang ada di DPR, jaringan pengacara, jaringan di mana-mana. Jadi ketika sebuah perkara diputuskan, kami sudah mendapatkan informasi itu sumbernya juga dari mana-mana gitu kan. Nah, kemudian setelah Ju Yamto itu ditangkap, kami semakin yakin bahwa Ju Yamto ini bukan seorang hakim yang baik, tapi dia adalah hakim yang zalim, ya, yang zalim, yang memperdagangkan putusan dan membiarkan dirinya diintervensi baik oleh kekuasaan dan oleh uang. Oke. Itu. Ya. Oke, ada dugaan intervensi. Apakah itu juga yang diendus sama Bang Sahroni, Bang, selaku Komisi 3? Oh, kalau itu yang utama dari zaman Tanur di Surabaya. Oke, jadi bukan yang sekarang aja. Berarti ada sesuatu hal kalau terjadi putusan bebas. Itu dari awal kalau gua. Kenapa? Karena tidak lazim membebaskan seseorang dengan tindak pidana yang depan mata semua orang lihat. Gitu. Ini kasus Ronald Tanur ya? Ronald Tanur. Apalagi yang terkait CPO ini. Ini sensitivitas Jaksa Agung luar biasa. Apresiasi buat Jaksa Agung dan jajaran. Karena dengan vonis yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan 3 korporasi besar yang harusnya negara bisa mendapatkan kalau nggak salah 17 triliun. Tapi dinyatakan bebas misalnya. Ini kalau nggak ada sensitif dari Jaksa Agung, nggak bakal ketangkep nih. Karena agendanya aneh. Lu harusnya dapat pendapatan dari mereka dari korporasi untuk mendapatkan pemasukan negara, ini hilang cuman karena 60 M. Nah, saya duga ini bukan 60 M, bahkan lebih. Tapi berapa nilainya pasti lebih. Oke, Pak, pasti lebih dan karena juga saat ini masih dihitung juga ya. Kalau gitu saya pertanyaannya ke Bu Sukma. Bu Sukma, sebenarnya ada apa di sini? Katanya KY juga sedang menginvestigasi. Sebenarnya ada apa yang terjadi sih? Iya, kalau Komisi Yudisial itu ketika menerima laporan atau bisa saja bukan karena laporan, jadi melihat dari media dan seterusnya, jadi kami sebut sebagai temuan, itu
memang paling mudah masuk dari putusan yang aneh dan seterusnya. Tapi kami harus membedah gitu ya. Kalau semata-mata tentang pertimbangan hukum dari hakim, itu merupakan teknis yudisial, maksudnya legal error, itu bukan merupakan kewenangan kami. Tetapi biasanya itu ada juga aspek perilaku yang merupakan pelanggaran dari kode etik yang melekat di situ. Di kasus Tanur ya, kami memang diminta oleh Komisi 3 mana sudah selesai belum ininya analisis Komisi Yudisial. Analisis Komisi Yudisial itu seluruhnya kebanyakan mengatakan ini soal teknis yudisial, Komisi Yudisial mau ngapain gitu. Itu bukan kewenangan Komisi Yudisial, juga bukan kewenangan Mahkamah Agung karena itu independensi hakim ya dalam menangani perkara. Akan tetapi di dalam melihat satu perkara, misalnya putusan terutama, itu kan ada fakta persidangan, ada pertimbangan hukum, ada amar. Fakta persidangan, jika fakta itu dipelintir sama seperti di dalam kasus Tanur, itu merupakan pelanggaran etik. Jadi tidak masuk anginnya profesional. di mana kayak duganya? Masuk anginnya di mana nih? Jadi sama persidangan. di dalam mereka bermainlah di belakang. Kemudian dia akan bermainnya lagi di fakta persidangannya, ada yang diambil, ada yang tidak diambil, ada yang dipelintir dan sebagainya. Dengan fakta persidangan yang sudah direkayasa tersebut, maka pertimbangan hukumnya kan tinggal mengikuti saja, begitu. Dan kemudian amar. Amar itu kalau amar itu keliru, dulu pernah ada amar yang keliru ya. Memang sudah lama. Jadi kalau tidak salah kasus Darmais, Yayasan Darmais dulu. Artinya yang dianggap sebagai teknis yudisial itu yang kemudian Komisi Yudisial tidak bisa masuk itu hanya kalau teknis yudisial pertimbangan hukum, pendapat hakim. Tapi kalau yang lain-lain tetap bisa kita lihat adakah pelanggaran kode etik. Dalam hal ini ada prinsip profesionalisme, disiplin tinggi dan sebagainya. Jadi jalan masuknya memang waktu itu kami dibuka kesempatannya oleh Komisi 3. Dan benar setelah itu kami menyatakan dia memang si majelis hakim itu melakukan pelanggaran kode etik yang kemudian Mahkamah Agung tidak menerima karena dianggap itu sebagai teknis yudisial. Tidak berapa lama kemudian Kejaksaan Agung mencokok 3 majelis tersebut. Artinya putusan itu selalu kalau aneh itu memang sudah harus kita waspadai karena kemungkinan gitu ya, di belakangnya ada suap. Ada permainan, ada masuk angin gitu ya, ibarat istilahnya. Kalau gitu saya mau tanya ke Pak Marwarar sebagai mantan hakim, kalau dari kasus CPO aja Pak Marwarar, vonisnya lepas, hakimnya kena dugaan korupsi, bukan hanya satu lagi, beberapa. Nah kalau gitu putusan yang dihasilkan ini gimana nih legitimasinya? Jadi sebelum sampai ke sana, barangkali kita harus melihat dulu kondisi negara kita sekarang ini yang sudah lama sebenarnya dikonstatir sudah hancur apa yang disebutkan sistem hukum dan konstitusi kita yang bisa terlihat dengan nyata apa yang terjadi di dalam perkara-perkara yang kita singgung sekarang ini yang berulang terjadi. Tetapi harus diingat itu adalah sesuatu hal yang mengandung soal kesisteman. Tidak hanya hakim ini kan. Seluruh penegakan hukum itu sudah hancur sekarang. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan langkah seperti apa yang harus kita lakukan itu tidak boleh lagi hanya Kenapa bisa hancur? Ya Anda perhatikan sendiri kan. Hakim kalau sudah memutus dengan cara seperti ini menerima suap, itu sudah jelas melanggar prinsip dasar daripada hakim itu yang disebutkan independensi. Independensi itu diberikan artinya tidak ada intervensi, tidak ada tekanan. Tapi yang paling penting tidak ada suap supaya dia bisa adil. Dan ini sudah berulang kan. Nah kalau ini dalam kasus CPO ini akhirnya hakim-hakim yang mengadili, yang memvonis lepas terkena dugaan korupsi, legitimasi putusannya gimana? Vonisnya gimana? Ya kalau itu kan secara spesifik tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, tetapi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kalau kita ambil dulu perkara di MK ketika ada dugaan ketua MK itu memiliki konflik of interest. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 putusan seperti ini kalau menerima suap kan sudah pasti tidak imparsial dia, sudah pasti tidak independen. Artinya putusan itu batal demi hukum dan harus diulang. Ya, tidak bisa dipergunakan putusan itu. Itu kalau CPO, kalau Mas Hasto pra peradilan. Itu kan belum terbukti, baru kita akan membuktikan itu nanti. Kalau itu bisa dibuktikan, itu harus tidak bisa dipakai. Tetapi kalau yang ini CPO, karena berjalan apa yang dikatakan hukum acara,
pembatalan putusan itu bisa di tingkat atas, misalnya seperti hukum acara yang memberikan kesempatan untuk naik ke atas. Tetapi kalau tidak ada itu seperti di MK satu tahap, itu tidak ada putusan itu dan harus diulang. Oke, kalau untuk khusus sidangnya pra peradilan atau Mas Hasto ini, ya tadi kata Pak Marwarar bilang, Mas Guntur, ini perlu kemudian ditelusuri lagi, dibuktikan lagi dengan harus bukti. Dibuktikan itu. Ya, saya setuju. Namun kami kan melihat bahwa ketika kasus ini bergulir kan kami juga menangkap segala keanehan bahwa kasus ini dipaksakan. Kenapa? Pertama adalah kasus ini tahun 2020 artinya 5 tahun yang lalu. Dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang ingkrah. Putusan nomor 28 dan putusan nomor 18 tahun 2020. Yang diputuskan di situ bahwa soal suap kepada Wahyu Setiawan, uang 600 juta itu berasal dari Harun Masiku. Itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. Kemudian tiba-tiba ya Mas Hasto ditersangkakan dan dituduhkan dengan dua dakwaan, yaitu terlibat dalam suap, yang kedua adalah obstruction of justice. Nah, kami mengajukan ya dalam pengadilan tersebut, dalam pra-peradilan tersebut dengan segala argumentasi, segala fakta hukum, bagaimana Mas Hasto itu ditersangkakan sebelum dia menjadi sebelum diperiksa, kemudian juga saksi-saksi juga belum diperiksa, tapi tiba-tiba dia dijadikan sebagai tersangka. Jadi ketika pra-peradilan itu kami ajukan dengan segala argumentasi, dengan fakta hukum, dengan melihat putusan pengadilan sebelumnya, kami sangat yakin bahwa harusnya itu diterima. Tapi tiba-tiba itu tidak diterima, dan itu yang kami dengar karena ada intervensi kekuasaan, intervensi dari hierarki kekuasaan yang menjadikan dia tidak diterima. Ini dia harus dibuktikan itu intervensi yang disebutkan itu dia. Harus ada buktinya dulu berarti ya? Harus dibuktikan lah, itu fairnya begitu. Oke, kalau gitu pertanyaan saya selanjutnya, kenapa nih sampai dengan sekarang dengan kasus yang terakhir ini jual beli vonis mafia peradilan masih saja ada? Apa yang salah? Usai jeda, tetaplah bersama kami di Dua Arah. Pak Marwarar, sebenarnya apa yang salah? Siapa yang salah? Kenapa mafia peradilan ada? Bahkan ICW aja menyatakan 13 tahun terakhir ini ada 29 hakim yang kemudian menjadi tersangka diduga menerima suap sampai 107 miliar rupiah. Ya, saya kira orang biasa bicara bahwa ikan busuk dari kepala. Tapi saya tidak bicara itu. Bahwa secara kesisteman harus kita baca ini sekarang. Karena seluruh sektor sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu pimpinan-pimpinan harus mengevaluasi kondisi ini dan menyusun kemudian sistem. Kalau saya melihat dari sistem yang ada di Mahkamah Agung itu, apa yang dikatakan satu atap, seolah-olah independensi hakim itu tidak bisa diterobos. Tentu saja bisa, kecuali kalau pemeriksaan pengawasan itu mengintervensi independensi. Karena independensi itu bukanlah nilai yang berdiri sendiri. Diberikan dia independen supaya dia bisa adil, supaya dia imparsial, tidak memihak. Dan salah satu musuh daripada independensi itu bukan tekanan atau pistol atau itu suap. Oke, sebenarnya ada intervensi memang dari atas atau nggak tahan godaannya para hakim? Atau ya, saya kira ya manusiawi juga lah. Kalau adik-adik juga melihat pengacara yang terkenal punya Ferrari, kita juga pengen punya Ferrari kan. Tetapi ada batasnya, bahwa itu bukan merupakan bagian kita, itu pilihan yang dari awal sudah harus ditentukan oleh kita dan juga diukur oleh rekrutmen di Komisi Judisial dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu keseluruhan sistem, apakah itu sistem pengawasan, sistem pengendalian, monitoring, evaluasi, semua harus kita lihat sekarang itu, dan itulah termasuk juga saya kira, sorry to say Pak Saroni, di DPR pun misalnya kita harus evaluasi bagaimana bisa DPR misalnya memecat seorang hakim konstitusi tanpa due proses, itu juga melanggar konstitusi. Sekarang Mahkamah Agung ya sama Komisi Judisial, apakah Komisi Judisial mendapat ruang lingkup yang bebas untuk memeriksa? Menurut saya tidak dihargai juga Komisi Judisial. Ini ada salah sistem. Salah sistemnya Bang Saroni? Salah sistemnya gini. Ini tidak dalam posisi salah menyalahin ini.
Tadi kalau Bapak bilang Nggak DPR, salah sistem. Karena ada Bukan salahnya, saya- kan? Bukan menyalahkan orang, enggak, tetapi ya tahu sistem. ini adalah mekanisme yang problematika terjadi di Republik ini. Tadi saya lebih sepakat bahwa hakim ini tidak tahan godaan, bukan karena ada lawyer punya Ferrari segala, bukan, tapi karena godaan. Nah, sistem apa yang akan dilakukan oleh Republik ini tidak ada yang akan sempurna, pasti salah. Problemnya adalah kalau ada perkara pasti ada putusan. Pragmatisme yang dilakukan Republik ini ada semua jalurnya. Ini salahkan perkaranya karena ada perkara. Karena ada perkara. Coba kalau nggak ada perkara, nggak akan ketangkep pasti. Nah, tapi kan ini adalah kita semua bertanggung jawab untuk memperbaiki. Bagaimana? Misalnya kewenangannya itu terbatas, cuma merekomendasi tok. Nah, bagaimana sekarang DPR tugasnya? Kita kasih nanti upaya untuk KY memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang lebih kuat. Nah, pengawasannya misalnya jangan lagi pada di bawah kesekjenan, harus pada tingkatan yang lebih tinggi. Kenapa? Sekjen bisa aja mau cawe-cawe dia. Oh, nanti KY rekomendasi, entar sekjen bilang udahlah gampang ini bisa diatur. Ini semua Republik ini ya begitu, nggak bisa dihindari bahwa ini kita harus bertanggung jawab pada semua elemen. Bang Saroni, tapi tadi kalau kata Abang bilang katanya ada yang dugaannya ini karena tidak tahan godaan. Tidak tahan godaan karena lebih ke gaya hidup atau karena memang ada iming-iming dari luarnya dulu nih? Ya bukan, kan ini dirasa kan hakim punya kewenangan sendiri. Tadi Bu Sukma bilang, ini kan tergantung hakim. Nah kalau dilihat, wah kayaknya ada peluang nih. Nah kalau ada peluang, oke, sini lu. Kira-kira ini kalau gua kasih peluang ini lu mau kasih gua berapa? Nah ini kan ada simbiosis mutualisme yang terjadi antar pelaku dengan si memberi. Ini kan ada. Nah karena ada ruang ini, udahlah lumayan nih duit nih. Depan mata gede juga nih barang. Sampai akhirnya tapi mereka Pak bertiga. Saroni, semua itu dipagari oleh aturan-aturan baik etik, hukum acara dan hal-hal lainnya yang bisa dipantau, apakah itu pengawasan internal, pengawasan eksternal dan lain pengawasan dari masyarakat. Jadi saya kira ya memang itu yang harus kita hidupkan. Pertanyaan saya sekarang, apakah itu sudah terjadi? Menurut saya masih jauh panggang dari Pak, api. mau diawasin Pak. Namanya tadi Bu Sukma bilang, ini masalahnya urusan personalnya hakim. Ajak nih, misalnya kita berdua hakim nih. Kita bilang, Pak Guntur, ini ada nih peluang nih. Kita main aja dulu. Ya kan apa pengawasan bisa ngawasin? Gak bisa Pak. Mau sistem apapun, itu masalahnya personal orang. Saya kira saya bagus, agak membantah ini, kalau di dalam sistem negara yang maju ada yang disebutkan monitoring, evaluasi, bahkan pengawasan sampai dengan mystery shopping, dia bisa masuk ke titik itu tanpa diketahui. Tetapi inilah sekarang, kalau di Mahkamah Agung ada itu yang disebut mystery shopping. Tapi bagaimana bentuknya, itu yang harus kita pelajari, maka harus duduk semua pimpinan negara untuk melihat ini. Kalau saya optimis itu, bahwa misalnya Pak Mahfud bilang ini kita hentikan dulu proses ini semua dengan Perpu Presiden. Presiden menurut saya sebagai kepala negara punya inherent power untuk memulai pembaharuan ini. Kalau gitu artinya jangan-jangan ini kemudian ada yang tidak mau dalam tanda kutip ya untuk dibersih-bersih nih dalamnya. Saya kurang tahu apa itu ada, tapi biasanya itu ada. Oke, Bu Sukma. Iya, saya melihatnya memang sistem itu pertama harus dievaluasi. Nggak usah lama-lama evaluasi, karena hasilnya sudah jelas. Ada begitu banyak hakim di pengadilan-pengadilan yang strategis. Pengadilan di Jakarta, pengadilan di Surabaya, pengadilan di Medan, di situ-situ. Dan itu hakim-hakim yang menangani perkara-perkara yang besar. Ya, jadi cepat aja melakukan evaluasi, kemudian mari memperbaiki. Perbaikan itu ada dua. Yang paling enak ketika bicara tentang Komisi Yudisial atau juga Mahkamah Agung adalah soal pengawasan. Pengawasan itu belakangan. Yang lebih penting adalah pencegahan. Di antara semua alat pencegahan yang paling menohok gitu ya, paling dipikirkan saya kalau main di sini, maka seluruh karir saya akan hancur, yaitu di sistem promosi. Pastikan bahwa promosi sedemikian rupa hasilnya adalah hanya hakim-hakim yang berintegritas tinggi, tentu kompeten, yang bisa masuk, setidak-tidaknya yang bisa masuk sebagai pimpinan di pengadilan-pengadilan yang strategis.
Ya pengadilan di Jakarta, pengadilan di Medan, pengadilan di Surabaya, pengadilan di Makassar. Ya kita tinggal, itu data semua ada. Berapa pengadilan mana saja yang menangani perkara-perkara besar. Itulah tujuannya. Tapi satu, pimpinan. Setelah itu, kalau pimpinan sudah jelas, pimpinan itu kan bisa mengontrol bawahan. Let's say itu tidak akan tidak akan bisa berhasil sepenuhnya. Maka yang jadi hakim berikutnya, next step-nya adalah pastikan hakim-hakim yang ada di pengadilan-pengadilan strategis itu adalah Bu Sukma, tapi masalahnya tadi dalam kasus CPO saja ya, ini ketua PN-nya sebenarnya bahkan dikatakan role model loh. Iya. Artinya panutan kan? Sama kayak di Ronald Tanur juga role model. Itu gimana? Beda. Ya. Ya jadi kalau kita yang di dalam tahu lah ya bahwa barangkali saya intervensi sedikit ya. Sistem itu bahwa penentuan kebijakan itu tidak bisa lagi dari satu instansi, tapi doktrin di seluruh dunia harus check and balance. Tidak bisa hanya KY, tidak bisa hanya Mahkamah Agung. Juga DPR juga harus ada. Masyarakat harus ada. Jadi ini yang kurang sekarang. Semua orang mau sendirian berkuasa. Apalagi penentuan role model atau menjadi ketua. Jangan-jangan itu ketua Mahkamah Agung tidak ikut. Cukup dirjen itu. Kawan-kawan gue deh yang masuk gitu kan. Role modelnya adalah kepala kantornya juga membela. Itu role model baru tuh. Ini dia. Dimana hakim mutusin yang harusnya dia yang bersinggungan langsung, tapi kepala kantor bilang enggak, itu bener kok, itu role model bagus. Ya siasat bahwa sindikat permainan ini dilakukan oleh bersamaan. Oke, ada jamaah. Kenapa nih Mas Guntur sampai senyum-senyum gini? Iya, kalau kita ngelihat ini persoalan yang sudah sistemik ya, masif. Jadi ini ya kalau bicara di perdebatan apakah sistem dan juga integritas orang, saya kira kedua-duanya itu yang harus diperbaiki. Dan menurut saya apa yang disampaikan Prof. Maru tadi tentang apa yang menjadi usulan Prof. Mahfud MD yang ini dalam kondisi yang darurat sehingga harus ada perpu dan sebagainya, saya kira memang harus ada penanganan yang serius terhadap lembaga peradilan. Apalagi kami sendiri Sekjen PDI Perjuangan pada saat ini tengah menghadapi proses persidangan. Kalau kita melihat integritas yang selama ini dibicarakan, tidak ada perubahan, kemudian masih ada yang namanya peluang intervensi kekuasaan di luar hakim itu sendiri atau sampai yang namanya iming-iming uang dan sebagainya, di mana lagi kami akan mencari keadilan. Dan ini kita bicara soal trias politika, di situ ada yudikatif, kemudian eksekutif, kemudian juga legislatif. Kalau yudikatif sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka akan runtuh yang disebut dengan susunan negara modern. Akan runtuh Bu Sukma kalau semuanya ini bermasalah, termasuk dengan hakim-hakimnya. Iya, kalau hakim bermasalah memang rule of law runtuh. Karena hakimlah yang menjadi penentu akhir. Jadi itu akan mempengaruhi jaksa, pekerjaan jaksa, mempengaruhi polisi, penyidik. Jadi memang yang merupakan benteng terakhir itu benar-benar harus dibenahi. Dan sayang sekali yang kita lihat selama ini sesuai dengan data dari ICW tadi, yang terus-menerus di OTT atau ditangkap oleh aparat penegak hukum itu justru yang ada di peradilan. Padahal itulah benteng terakhir, padahal disitulah wakil-wakil Tuhan. Karena itu memang saya berharap bahwa setelah ini benar-benar ada, tadi sudah disebut evaluasi, yang lebih penting lagi adalah setelah evaluasi, apa perbaikannya. Dan perbaikan itu pastikan melibatkan bukan hanya Mahkamah Agung saja seperti tadi Pak Maru sampaikan. Itu tadi Pak Maru sangat baik ketika mengatakan sistem satu atap, ya, di mana semua kewenangan mulai dari rekrutmen hakim, promosi mutasi hakim, pengawasan dibagi dua dengan KY, yang selebihnya itu semuanya ada di Mahkamah Agung. Nah inilah check and balance-nya jadi tidak ada. Berarti artinya termasuk juga dengan check and balance dari role model itu sendiri dong di para hakim. Nanti usai jeda ya, tetaplah bersama kami saudara di Dua Arah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bu Sukma, kalau ada yang banyak merekomendasikan, oke, perluas saja wewenang dari Komisi Yudisial begitu ya, agar tidak ada lagi nih kasus-kasus mafia vonis. Nah pertanyaannya, kalau
fungsi atau wewenang KAY diperluas, masih tetap nggak ada jual beli vonis ini, Bu Sukma? Ya, jadi ada dua hal terutama ya yang apabila kewenangan KAY perlu diperluas. Yang pertama tentu pengawasan, karena KAY selalu dikenal sebagai lembaga pengawas etik. Selama ini keadaannya adalah menurut Undang-Undang KAY itu ketika melakukan pengawasan dengan melakukan segala hal hasil pengawasannya itu diputuskan oleh KAY, kemudian itu putusannya hanya bersifat rekomendatif. Kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung melakukan eksekusi. Kita di awal tentu mengira bahwa yang dilakukan adalah langsung dieksekusi. Akan tetapi ternyata semacam difilter lagi dan seterusnya, sehingga memang data setiap tahunnya menunjukkan bahwa dari sekian puluh rekomendasi sanksi yang sanksi kepada hakim ya yang melanggar kode etik yang disampaikan oleh KAY kepada Mahkamah Agung itu selalu kurang dari 30% benar-benar dilakukan eksekusi. Makin lama bahkan makin kecil angkanya. Saya mengutip data di tahun 2021 dari 61 rekomendasi KAY terhadap pengenaan sanksi terhadap hakim gitu, baik sanksi ringan sampai sedang dan berat yang bukan pemberhentian, itu yang dilakukan eksekusi oleh Mahkamah Agung cuma 3. Nah, jadi kami sangat berharap bahwa ke depan KAY itu, putusan KAY itu ya sifatnya mengikat. Itu sudah langsung dengan begitu maka sudah harus dikeluarkan surat. Merekomendasi dan akhirnya diputusin lagi. Iya. Nah, Bang Saroni kalau kayak gitu tadi Bu Sukma bilang seperti tadi contoh ya beberapa KAY ini sudah merekomendasikan misalnya ada misalnya hakim yang tanda kutip nakal begitu ya Bu ya. Terus kemudian pada saat dikembalikan lagi ini nggak semuanya kok rekomendasinya diterima. Nah kalau gitu pertanyaannya kalau diperluas, diperkuat fungsi dari KAY, wewenang KAY, ini bisa jadi jangan-jangan tetap aja nih ada mafia jual beli vonis. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa kita akan memberikan satu ruang kepada kewenangan kepada KAY. Nah tapi pertanyaannya, apakah kewenangan KAY setelah diberikan akan juga tidak ada jual beli kasus atau jual beli perkara? Belum tentu juga. Tapi minimal ada upaya KAY ini jangan cuman hanya merekomendasi, tapi memberikan sanksi untuk kekuatan di mana fungsi pengawasannya dapat. Jangan sekarang kan dia cuman oh iya laporan, oh iya rekomendasi. Tapi ntar dari pengawasan bilang oh nggak usah, taruh aja di meja dulu. Nah ini kejadiannya banyak yang dilakukan oleh KAY sendiri. Kasihan sebenarnya. Punya jabatan tapi hanya cuman sebagai catatan. Nah, bagaimana upaya di DPR nanti akan kita bicarakan kepada semua fraksi agar pada hal-hal yang memang sistemnya kurang dengan kewenangannya boleh kita duduk bicarakan pada kepentingan agar institusi ini lebih lengkap atas kewenangan-kewenangan yang diberikan untuk memperbaiki apa yang terjadi kekurangan sekarang ini. Hal kedua yang ingin saya tambahkan, kalau tadi kan pengawasan ya, itu tadi yang terkait dengan promosi. Sebenarnya KAY tidak ingin mengelola promosi karena itu pasti merupakan kewenangan dari birokrasi dari Mahkamah Agung. Tetapi penelusuran rekam jejak bagi hakim-hakim yang akan dipromosikan kembali lagi ke pengadilan-pengadilan strategis, apalagi dia menjadi pimpinan, itu penelusuran rekam jejaknya harus dilakukan. Dan Komisi Judisial itu memang sudah memiliki sistem, sudah ada satu unit yang memang kerjaannya setiap hari melakukan penelusuran rekam jejak gitu ya. Yang ini di Mahkamah Agung memang tidak ada. Sehingga dengan begitu hakim yang kelihatannya karirnya selama ini bagus, moncer dan sebagainya, ketika seleksi calon hakim agung ya Pak Syahroni terutama beliau yang akan nanti menyetujui calon hakim agung, itu justru dengan karir yang moncer, disitulah biasanya hakim-hakim tersebut punya integritas yang rendah. Jadi kami memang bertanya, kenapa yang integritasnya rendah justru itulah yang karirnya sangat baik. Kenapa Pak Marwarar? Ya saya kira begini nih, kita melihat ini secara sistemik terjadi, ya kan? Kalau Anda perhatikan tahun 2005 ini, seorang peneliti Belanda itu Sebastian Pompe sudah meneliti Mahkamah Agung itu dan hasilnya dia menuliskan The Institutional Collapse of Indonesian Supreme Court. Sampai sekarang menurut saya tidak pernah ini dikaji serius sebenarnya apa yang terjadi. Dan kalau sekarang ini terjadi juga dalam bentuk yang lain,
Kalau mungkin Sebastian pun pembicara sosial politik, tapi sekarang ini soal ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengatakan, kita dulu hakim pengadilan negeri di Jakarta Utara, kita mendapat insentif dari penyelesaian perkara-perkara penyeludupan. Kenapa kita tidak memberikan tambahan pendapatan pada hakim? Karena dia berhasil menangani perkara-perkara korupsi misalnya. Sehingga sedikit banyak godaan itu akan diatasi. Tetapi lepas daripada itu, kalau menurut saya yang dikatakan Ibu Sukma ini, masih dari sisi Komisi Judisial. Satu hal yang saya selalu amati, Komisi Judisial di kalangan hakim tidak diakui betul, kan? Satu, wibawanya itu karena jauh lebih muda. Apalagi kalau Komisi Judisial bisa kan memanggil Hakim Agung, ya kan? Kalau dalam kultur seperti kita itu, usia, pengalaman itu menjadi soal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan wibawa Komisi Judisial, saya sering menyarankan, kenapa sih kita tidak meniru pengalaman negara lain? Ketua Komisi Judisial itu ex officio Ketua Mahkamah Agung, itu Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya tidak setuju ini menjadi, untuk itu. Lepas dari tidak setuju, tetapi itu salah satu cara yang bisa membuat dia efektif leadership di kalangan hakim. Orang-orang ini kan Tapi Bu Sukma nggak setuju? Ya, Saya tidak itu setuju. soal tidak setuju, tapi kan Karena yang penyakit penting itu adalah akan- rakyat kan. penyakit itu Rakyat justru akan melalui menular ke tempat lain. Komisi 3. Karena kita melihat ini merata. Misalnya pengawasan dari Komisi Judisial itu sangat kecil. Kita maunya belajar bagaimana melibatkan seluruh rakyat dengan apa yang dikatakan sistem monitoring evaluasi melalui para mahasiswa yang direkrut menjadi observer relawan di seluruh Indonesia melalui kerjasama Kementerian Pendidikan dan Mahkamah Agung. Kenapa nggak setuju kalau dari Bu Sukma sendiri? Itu sudah dilakukan oleh Komisi Judisial. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak terlalu Narur kecil. Kita harus melibatkan mahasiswa sebagai bagian daripada kuliah kerja nyata. Dia monitor hakim. Saya sering juga duduk di Jakarta Pusat. Saya melihat bagaimana hakim itu mengadili perkara. Dia tidak melakukan tindakan ketika salah satu pengacara terkenal memaki-maki pengacara lawan begitu. Itu menimbulkan pertanyaan, hakimnya independen atau tidak? Itu harus dimonitor dan dituliskan. Hakim ini kalau di dalam di Komisi Judisial Negara Bagian di Amerika itu dituliskan independensinya 1, 2, 3, 4, 5. Paling kecil 1 kalau dia tidak berhasil. Salah dikit ya, mohon maaf Prof. Ngomongin masalah pengadilan tadi. Oh iya, ini pengadilan. Iya, maksudnya gini, di dalam ruang pengadilan ada hakim yang diperolok oleh pengacara misalnya. Ini kan pride hakim di mana? Ya nah, itulah. Karena itu prinsip bahwa dalam proses ini di Indonesia terutama, ini nggak ada tuh toleransi peradaban, nggak ada. Udah pokoknya kalau dia mau marah ya marah. Dia yang tidak lagi melindungi proses institusi lembaga kehakiman. Nggak ada itu. Makanya kita bilang ini republik kalau mau benerin dari aspek apapun, mau sistem apapun, mau dibenerin gimana pun tergantung orangnya sudah. Jadi dalam monitoring Pak bisa ditulis ini. Jadi tindakan mereka lah yang menindak. Prof, mau monitoring, mau libatkan masyarakat, mahasiswa, segala macam. Satpol PP pun disuruh jagain, Prof. Ini ruang lingkupnya beda. Tapi bagaimana integritas yang tadi Bu Sukma bilang. Hakim-hakim ini perlu proses yang dimana rekrutmennya tuh perlu ditelusuri. Ya dalam kesisteman Pak itu termasuk dari hulu sampai hilir. Ya mulai dari rekrutmen sampai pengembangan karir. Semua itu dan hampir pengawasan dan penindakan. Itu satu sistem yang saya maksudkan. Tapi bagaimana Anda menilai hakim tidak ada datanya? Tiba-tiba misalnya hanya kasus korupsi yang kita tangani. Padahal indikator korupsi itu dari sikap mental sudah nampak itu sebenarnya. Tidak perlu dicemarkan peradilan itu. Kita tunggu dulu dia menerima suap baru ditangkap. Tidak. Kita harus melakukan pembinaan. Ini yang menjadi masalah saya kira. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Maru bahwa kalau ingin memperbaiki sistem itu harus melihat dari seluruhnya ya. Dari rekrutmen, promosi, kemudian termasuk diklatnya, kemudian pengawasan sampai pemberhentian. Nah, Komisi Judisial pada saat ini kewenangannya serba nanggung. Rekrutmen nggak ada, promosi tidak ada. Kemudian adanya di ujung pengawasan. Begitu ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti yang sekarang, kita akan melihatnya di rekrutmen,
Komisi Yudisial punya kewenangan rekrutmen, tapi kalau dia ingin jadi calon hakim agung, Oke. gitu ya. Nah ini kan berarti calon hakim agungnya yang diseleksi itu adalah hakim-hakim yang sudah senior, yang sudah pergi kemana-mana promosi, mutasi dan sebagainya. Itu yang tadi kami sampaikan, yang tidak berintegritas kok justru memperoleh promosi yang baik. Oleh karena itu yang kami tadi indikan, kami mohon ini kepada Komisi 3, karena RUU-nya sudah dari tahun 2016, ya udah 9 tahun ini. Macet di Komisi 3, ya kan? Sudah prolegnas itu? Oh sudah pembahasan dengan pemerintah, sudah harus dibahas di DPR. Saya akan tagih itu dan mohon Pak Syahroni, Pak Wakil bisa memprosit ke depannya. Tapi intinya bahwa agar kewenangan untuk melakukan penelusuran rekam jejak, ya artinya hakim-hakim itu kalau rekam jejaknya tidak baik, ya dia tidak akan menjadi hakim yang Oke, kalau gitu nanti saya mau tanya ke Mas Guntur pandangannya. Kalau gitu perlu nggak dipertanyakan lagi nih, sebenarnya tujuan seseorang menjadi hakim itu mau apa, mau kemana, dan jadi apa? Usai jeda tetap bersama kami, saudara. Di Dua Arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Mas Guntur menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Apakah perlu dipertanyakan lagi nih ke masing-masing hakim? Sebenarnya tujuan awal mau jadi hakim ini mau apa sih? Mau kaya? Atau memang mau benar-benar adil nih? Nah itu yang bisa menjawab soal motif kenapa menjadi hakim mungkin hakim itu sendiri Mbak. Ya mungkin Prof. Maruf bisa menjawab hal itu. Tapi bagi kami ini kan sudah melihat hakim itu kan bisa disebut sebagai apa sebutan wakil Tuhan di bumi. Jadi sangat luhur, ya, sangat luar biasa kita melihat bagaimana persona hakim. Tapi tiba-tiba itu dikecewakan, dijatuhkan. Kok bisa hakim itu hanya ya tergoda dengan uang 7,5 M misalnya kan. Sedangkan kasusnya yang didakwakan itu triliunan. Kok sampai serendah itu ya kita melihat. Apalagi kita sampaikan tadi bahwa persoalan keadilan di negeri ini adalah persoalan yang sangat utama. Kalau sudah lembaga peradilan itu tidak dipercaya oleh masyarakat, hukum tidak dipercaya, maka kita akan kembali kepada yang tidak adanya hukum, yaitu dengan hukum rimba. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti kan hukum yang namanya kehidupan sosial, kehidupan hukum itu kan bisa tidak terjadi lagi. Nah ini yang kami benar-benar harapkan. Ya meskipun dengan skala yang sangat skeptis ya tentang masalah perubahan sistem atau juga integritas orang, dan kami juga tidak menutupi tentang role model hakim. Misalnya almarhum Bapak Artijo Alkosta ketika bicara soal bagaimana seorang integritas hakim itu benar-benar beliau sangat jaga. Dan itu ya sampai saat ini ya kami melihat beliau masih seorang role model ketika melihat seorang bagaimana hakim menjaga integritasnya dan dia bagaimana dia tidak bisa masuk intervensi atau goda-goda dan sebagainya. Kan kalau kita baca biografi dan juga sejarah bagaimana perjalanan beliau kan sangat nggak bisa yang namanya Pak Artijo itu ditemui di kantor atau di luar membatasi dengan kehidupan yang ramai. Tapi apakah hakim-hakim itu bisa siap seperti Pak Artijo Alkostar? Itu menurut saya. Oke, kalau gitu Bang Saroni, kalau kemarin kan para hakim ini sempat meminta ada kenaikan ya. Nah dengan kasus seperti ini sebenarnya letaknya di mana nih? Kurangnya sejahtera atau enggak? Karena di kasus CPO aja nih, hakimnya aja dari yang ditawarkan sekian 20 M, ini malah hakimnya yang minta kenaikan. Tambu gitu. Artinya? Jadi kurang. Terkait dengan masalah kenaikan gaji ini sebenarnya tidak menjadi dominan. Kalaupun mau menjadi integritas yang kuat, kalau yang tadi di rekrutmen secara tepat yang punya orang-orang yang memang hebat gitu ya, dan memang mumpuni gaji yang cukup, saya rasa ya mengurangi lah, walaupun tidak bisa menghilangkan. Tapi minimal dia ada hal yang memang ada acuan. Sama kayak perkara penyidikan di kejaksaan atau di polisi yang memiliki ada reward. Nah inilah yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang ya memilukan lah dalam koridor dan situasi perwakilan Tuhan, tapi akhirnya kita menjadi trust issue. Dan ini jangan terjadi lagi. Mari ke depan kita atur ini yang tadi Prof bilang bahwa semua sistem harus dijadikan satu pintu.
Ayo kita bahas, kita duduk bagaimana langkah selanjutnya untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Oke, kalau gitu Bu Sukma sebenarnya dengan korupsi dan juga jual beli perkara dalam suatu kasus dan juga vonis, ini sebenarnya problemnya letaknya ini karena di strukturalnya atau kulturalnya? Semuanya ada. Semuanya? Ya. Struktural seperti yang tadi disebutkan. Yang dipromosikan adalah orang-orang yang ternyata nanti kelihatan bermasalah, gitu ya. Dan kalau kultural itu ya memang ya ewuh pakai ewuh itu masih lah. Tapi yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang bagaimana upayanya adalah menaikkan kesejahteraan lagi. Komponen kesejahteraan ada banyak. Kalau gaji dan tunjangan rasanya mahkamah hakim itu termasuk yang tertinggi. Sebab kita sudah melihat juga Hakim Agung mendapatkan HPP, honor penanganan perkara di kasus Ghazal Basaleh ya, Hakim Agung yang ditangkap itu. Dia mendapatkan hampir 1,5 miliar dalam waktu berapa? 1 tahun. Itu di luar gaji dia yang 75 juta. Jadi rata-rata sekarang mungkin Hakim Agung bisa take home pay-nya bisa 200 juta. Plus kemudian gaji dan tunjangannya another 75 juta dan sebagainya, dia hampir 300 juta. Itu tapi tetap saja ada Ghazal Basaleh begitu kan ya. Nah juga yang sekarang sudah naik ini, baru bulan Oktober kemarin naik, ya kan, yang ada demo dan sebagainya. Kita menghargai, kita membackup karena memang kesejahteraan harus ditingkatkan. Tapi kan harusnya tidak terjadi yang seperti ini karena mencederai hakim-hakim lain yang kami yakin lebih banyak yang bersih, yang sudah cukup dengan gaji dan tunjangan. Jadi komponen lain yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya rumah, selama ini hakim-hakim jika ditempatkan di daerah-daerah mereka kos, anak kos. Bayangkan kita semua kos waktu mahasiswa. Hakim ini sampai yang senior pun dia kos. Nah ini kan tidak layak. Hal-hal seperti ini tetap harus dipenuhi. Tapi bukan gaji dan tunjangan. Tapi tetap ya tadi ada masalah karena strukturalnya dan juga kulturalnya ya Pak Marwara. Ya saya kira kalau kita menyatakan menjadi hakim sebenarnya tekadnya itu dari awal apa kan. Kalau mereka mencintai keadilan itu merupakan karakter yang menjadi ukuran. Saya ingat selalu itu seorang hakim agung Amerika, Benjamin Cardozo tahun 30 mengatakan, in the long run there is no guarantee of justice except the personality of the judge. Jadi kepribadian hakim itu yang memang dari awal sudah mencintai, itulah yang harus diidentifikasi di dalam rekrutmen. Bahwa kemudian kita harus pertahankan dia supaya ada di koridor itu. PBB juga di dalam salah satu bagian menyatakan itu mempertahankan independensi hakim itu salah satu pendapatan. Atau jangan-jangan ketika hakimnya baik, hakimnya lurus nih, ini kemudian tanda kutip dijegal juga nih. Kalau bisa ikut main. Bisa, bahkan pimpinan juga bisa menjerumuskan itu. Karena adanya kultur kita dalam soal independensi di mana ketua itu memiliki privilege tersendiri, banyak hakim anggota. Saya dulu ikut dalam melatih hakim-hakim, calon hakim di dalam bidang etik. Sampai sekarang mereka sering memberi tulisan pada saya. Bagaimana Pak kalau hakim ketua saya mengarahkan saya untuk memutus begitu. Begini A atau B, saya katakan tolaklah dengan halus. Ya kan, bahwa saya tidak bisa kalau Bapak tidak percaya, tolong tunjuk hakim yang lain. Itu salah satu yang menjadi persoalan. Tetapi yang kedua, Undang-Undang 1 Atap Mahkamah Agung itu adalah persis 1 bulan sebelum reformasi yang prinsipnya berbeda. Itu lain masa perjuangannya. Oleh karena itu saya serahkanlah sama Pak Sarodi. Prinsip kita sekarang adalah check and balance. Bukan lagi 1 atap sendirian seperti disebutkan oleh Bu Sukma. Bagaimana bisa satu orang menentukan seperti ini kan role model tadi Ketua Selatan justru yang ditangkap. Itu karena sendirian menentukan. Dan menurut mekanisme atau cara-cara yang belum layak begitu. Pak Marwara terima kasih, Bu Sukma terima kasih, Bang Saroni, Mas Guntur terima kasih. Selamat malam saudara, demikianlah 2 arah hari ini. Saya Aude Chandra pamit, terima kasih, selamat malam.